Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan follow juga akun media sosial saya. Film ini menceritakan seorang agen IMF yang mendapatkan sebuah misi mencari sebuah kunci untuk membuka sesuatu yang mengerikan. Dan dalam pencarian kunci tersebut banyak terjadi peperangan dan perkelahian antara kedua belah pihak. Untuk lebih jelasnya, silakan menonton alur cerita film ini. Di awal film, di sebuah kapal selam yang bernama Sevastopol, buatan Federasi Rusia, menunjukkan dua orang pria sedang mengunci sesuatu yang sangat rahasia, dan kuncinya terbagi dua, yang disambungkan, yang masing-masing kedua orang tersebut memegang satu. Sedangkan di kabin kapal, radar mendeteksi adanya pergerakan kapal selam lain, dan ternyata kapal selam tersebut adalah kapal selam kelas Virginia AS, dan kapten menyuruh awaknya untuk menstabilkan kapal selamnya dan mempersiapkan persenjataan. Dan tiba-tiba kapal selam Virginia AS itu menembakkan sebuah torpedo ke arah kapal selam Sevastopol, dan kapten menyuruh awak untuk melepaskan tembakan pengalihan dan menembakkan torpedo ke arah kapal selam musuh. Dan ternyata torpedo musuh dapat mengalihkan tembakan pengalihan dan terus meluncur ke arah kapal selam Sevastopol. Di saat akan terjadi benturan, tiba-tiba torpedo musuh menghilang. Sementara itu, torpedo yang diluncurkan Sevastopol terus berjalan ke arah kapal selam musuh, dan di saat akan terjadi benturan, tiba-tiba kapal selam musuh menghilang tanpa jejak. Dan semua awak pun kaget, dan kapten juga marah karena ada bug di sistem mereka, dan kapten menyuruh anak buahnya untuk mematikan torpedo yang telah diluncurkan. Akan tetapi torpedo tidak bisa dimatikan dan tidak merespon, dan malah berbalik arah menuju kapal selamnya, dan akhirnya terjadilah benturan yang mengakibatkan kapal selam Sevastopol meledak dan menewaskan seluruh kru dan awaknya. Sementara itu di kota Amsterdam, seorang kurir menyerahkan sebuah paket kepada seseorang dengan kata sandi, dan ternyata orang itu adalah Ethan Hunt, agen IMF. Dan Ethan Hunt mendapatkan misi untuk menemukan seorang wanita yang bernama Elsa Paus dan mengambil setengah kunci yang diambilnya. Dan Elsa Paus adalah teman Ethan Hunt dalam satu misi sebelumnya, dan untuk menemukannya, Ethan Hunt harus mengikuti para pemburu bayaran yang memburu Elsa Paus. Dan di gurun Arab di dekat perbatasan Yaman, segerombolan pemburu bayaran sedang menaiki sebuah kuda menuju suatu tempat, dan diam-diam Hunt mengintai mereka dan mengikutinya. Di saat pemburu bayaran ingin menyergap Elsa, Hunt memberi kode ke Elsa, tetapi Hunt ketahuan oleh pemburu bayaran, dan akhirnya para pemburu bayaran mengejar Hunt. Dan Elsa yang mengetahui itu langsung membantu Hunt dengan melakukan sniper satu persatu kepada pemburu bayaran, dan terjadilah tembak-menembak di antara mereka. Dan Elsa akhirnya tertembak oleh musuh, dan Hunt melihat tubuh Elsa yang tergeletak telah mati. Sementara itu di tempat lain, para petinggi intelijen nasional Amerika sedang melakukan rapat yang membahas tentang entitas yang mempunyai kepribadian ganda yang terkadang berperilaku seperti virus komputer atau seperti worm dan bug. Sedangkan entitas tersebut adalah kecerdasan buatan manusia yang mempunyai pikiran sendiri yang seperti hidup. Dan di tengah rapat terlihat Kid Reed sedang menjalankan bagaimana cara mengendalikan entitas. Sedangkan Kid Reed adalah bos IMF atau bosnya Ethan Hunt. Di tengah penjelasannya, ajudannya memberikan sesuatu kepada Kid Reed. Ternyata benda itu adalah sebuah masker gas, dan tiba-tiba ajudannya melemparkan bola gas ke udara yang mengakibatkan semua anggota intelijen pingsan kecuali Kid Reed dan ajudannya. Dan ternyata ajudannya adalah Ethan Hunt yang sedang menyamar. Hunt marah kepada bosnya kenapa dia menaruh harga atas kepala Elsa dan menyuruh pembunuh bayaran untuk mengejarnya. Dan Hunt juga menjelaskan bahwa Elsa sebenarnya belum mati. Dia menukar tubuh Elsa dengan tubuh pembunuh bayaran yang telah mati, dan Elsa juga memberikan kunci setengahnya kepadanya, dan dia akan menemukan separuhnya. Dan untuk keluar dari tempat itu,
Han menyamar sebagai Kidrid dan menembak Kidrid dengan tembakan bius. Sementara itu di pangkalan udara Al-Dafra Uni Emirat Arab, beberapa agen Amerika telah berkumpul. Tugas mereka adalah menangkap Ethan Hunt yang telah mengkhianati negaranya dan harus dinetralkan dengan segala cara, dan mereka juga diingatkan jangan bertindak sendiri-sendiri. Di tempat lain terlihat Benji, Luther, dan Han sedang melakukan diskusi bagaimana cara menemukan setengah kuncinya yang satunya lagi, dan mereka mengetahui adanya transaksi yang akan membeli setengah kuncinya di Bandara Abu Dhabi. Untuk mengidentifikasi kunci tersebut, Han menggunakan penghitung Geiger untuk mendeteksi radiologis pada kunci dan kacamata AR untuk melihat tembus pandang pada kunci. Sementara itu, para agen Amerika telah sampai di Bandara Abu Dhabi. Mereka sudah siap untuk menangkap Ethan Hunt. Mereka juga dilengkapi dengan peralatan canggih, seperti komputer yang mengidentifikasi seluruh wajah penumpang yang ada di Abu Dhabi untuk mengenali wajah Hunt. Dan mereka juga mempersenjatai diri mereka dengan pistol. Dan akhirnya wajah Hunt dikenali lewat komputer, dan para agen mengejar Hunt. Tetapi setelah didekati dan ingin ditangkap, wajah orang itu bukan Ethan Hunt, tetapi orang lain. Ternyata Luther telah menghack sistem komputer para agen dengan mengganti wajah orang lain dengan wajah Ethan Hunt. Dan akhirnya Ethan Hunt menemukan pembelinya yang bernama Otto von Buch, warga negara Swiss. Ketika Hunt mengidentifikasi kuncinya yang ada di tubuh pembelinya, tiba-tiba kunci itu hilang dari pandangan Hunt. Ternyata kunci itu telah berpindah tangan kepada seorang wanita, dan Han langsung mengejar wanita tersebut. Dan ternyata wanita tersebut bernama Grace. Dia seorang pencopet handal, dan akhirnya Han mengajak Grace bekerja sama untuk menjual sepasang kunci tersebut dan menawari sejumlah uang jika ikut bersamanya, dan akhirnya Grace setuju. Sementara itu, para agen terus mengejar Han palsu. Dan akhirnya para agen memutuskan untuk menyebar untuk menemukan Ethan Hunt. Dan di tempat lain Benji menemukan tas yang berisi bom nuklir. Akhirnya Benji membuka bom tersebut. Setelah dibuka, ternyata bom tersebut memberikan sebuah teka-teki sebagai kata sandi untuk menonaktifkan bom tersebut. Dan di saat Han dan Grace akan melakukan transaksi dengan pembelinya, ternyata pembelinya telah tewas dibunuh. Dan akhirnya Han dan Grace buru-buru meninggalkan tempat tersebut, dan ternyata para agen sudah mengepung tempat tersebut. Di saat Han panik, Luther menghubungi Han bahwa ada bom nuklir yang harus dipecahkan kode teka-tekinya, dan akhirnya Benji berhasil memecahkan teka-teki tersebut, dan akhirnya bom nuklir itu terbuka, dan ternyata bom itu kosong atau tanpa ada isinya. Saat Han sibuk berbicara dengan Benji dan Luther, tiba-tiba Grace kabur dari Han dan mencuri sepasang kunci tersebut. Dan di saat Han ingin mengejar Grace, dia ketahuan oleh para agen. Akhirnya terjadilah kejar-kejaran antara Han, Grace, dan para agen. Dan Grace selamat karena masuk ke lobi penerbangan, sedangkan Han kabur keluar ke bandara dan akhirnya selamat dari kejaran para agen. Di kantor kepolisian Venesia, terlihat Grace sedang diinterogasi oleh kepala polisi tentang banyaknya paspor yang dimilikinya dan beberapa penipuan dan pencurian yang dilakukan Grace di berbagai negara. Di saat interogasi, pengacara Grace datang, dan Grace langsung dikawal oleh polisi untuk menemui pengacaranya. Dan ternyata pengacaranya itu adalah Ethan Hunt, dan Hunt langsung menginterogasi Grace kepada siapa dia bekerja. Grace mengatakan dia tidak tahu siapa yang mempekerjakannya karena seluruh kontak dengan kliennya dilakukan secara elektronik. Dan dia juga mengatakan dia harus mengirimkan kuncinya ke Venesia di pesta Istana Ducal. Dan Grace juga mengatakan bahwa dia melihat para agen yang ada di Bandara Abu Dhabi. Dan ketika para agen sampai, ternyata mereka hanya menemukan dua pengawal polisi yang sedang pingsan karena menghirup asap pembius. Dan sementara itu, Grace berhasil kabur dari Han dengan mencuri mobil polisi. Dan Han mengejar Grace dengan mencuri motor polisi, dan terjadilah kejar-kejaran. Dan tiba-tiba mobil Grace ditabrak oleh mobil orang tidak dikenal,
dan Han datang membantu dan menghajar para penabrak tersebut. Dan di saat itu juga mobil para agen datang tepat pada waktunya, dan terlihat juga polisi setempat datang menodongkan senjata, dan terjadilah tembak-menembak. Akhirnya Han dan Grace melarikan diri dengan menggunakan mobil para agen, dan orang tak dikenal itu akhirnya ikut mengejar Han dan Grace yang diikuti para agen yang ikut mengejar, dan polisi pun ikut mengejar mereka. Dan akhirnya Han berhasil kabur dari kejaran mereka, dan Han berniat mengganti mobilnya dengan mengaktifkan aplikasi yang ada di HP-nya. Setelah mendapatkan mobil baru, Han dan Grace langsung meluncur. Tetapi sialnya mereka tertangkap kamera CCTV lampu merah yang mengenali wajah mereka, dan akhirnya para polisi mengejar mereka lagi, dan penjahat wanita itu pun ikut mengejarnya. Dan Han berhasil meloloskan diri dengan masuk ke sebuah terowongan kecil. Dan ternyata terowongan tersebut menuju ke terowongan rel kereta api, dan tiba-tiba Grace dapat melepaskan borgol yang ada di tangannya dan langsung pergi meninggalkan Han. Dan Han yang masih terborgol panik ketika kereta api datang, tapi akhirnya Han bisa melepaskan diri dan segera mengejar Grace, tetapi malah bertemu Benji, dan di dalam mobil tersebut ada Luther dan Ilsa juga. Di pesta istana dukel terlihat Grace sedang mengobrol dengan Gabriel, dan terlihat Han dan Ilsa juga datang ke pesta tersebut, dan akhirnya semua berkumpul. Ada Alana, bos mafia Venesia, dan ada Jola, ajudan Alana, dan ternyata Alana lah yang memperkerjakan Grace untuk mengambil kunci tersebut. Dan ketika Alana ingin mengambil kunci tersebut, Grace memberikan kode kepada Han untuk membuat keributan, dan ketika keributan berlangsung, Grace menaruh kunci tersebut kepada Jola, dan ketika anak buah Alana memeriksa Grace, mereka tidak dapat menemukan kunci tersebut. Sementara itu para agen juga ikut masuk ke pesta tersebut dengan cara kekerasan, dan Alana juga menyuruh anak buahnya untuk memeriksa Han, dan Gabriel mengatakan bahwa malam ini ada yang akan meninggal, Grace atau Ilsa yang akan menjadi korban. Setelah itu Gabriel meninggalkan tempat itu. Hal itu membuat Han marah dan berkata, "Jika kau berani menyentuh mereka berdua, tidak ada tempat di bumi ini dan Tuhanmu yang dapat menyelamatkanmu." Setelah berkata begitu, Han langsung menghajar anak buah Alana, dan Ilsa langsung lari mengejar Gabriel, dan Grace langsung mengambil kunci yang ada di Jola, dan Grace juga langsung pergi. Dan di tengah perjalanan Grace bertemu dengan anak buah Alana yang mencoba menangkapnya, dan Han melihat itu langsung membantu Grace. Setelah mengalahkan anak buah Alana, Grace kabur lagi dari Han, dan Han menghubungi Benji dan Luther untuk mencari keberadaan Grace. Akhirnya Benji dan Luther membantu Han mencari keberadaan Grace dengan bantuan satelit. Ketika Benji sedang mengarahkan Han untuk menemukan Grace, satelit mereka ada gangguan, dan ternyata satelit mereka dibajak oleh entitas dan mengambil alih mengarahkan Han ke tempat yang salah, yang membuat Han tersasar. Mengetahui komputernya dihack dan satelitnya dibajak, Benji dan Luther langsung menghancurkan komputernya, dan Han terus mengikuti arahan entitas untuk menemukan Grace. Tetapi Han malah terjebak dengan dua anak buah Gabriel, dan akhirnya terjadilah perkelahian. Dan akhirnya Hanlah yang menang, dan Han juga mengampuni nyawa wanita berambut pirang. Dan di tempat lain ternyata Grace berkelahi dengan Gabriel, dan Grace menggunakan pisau milik Gabriel untuk mengalahkannya, tetapi akhirnya Grace kalah oleh Gabriel. Dan saat Gabriel ingin membunuh Grace, datanglah Ilsa yang sudah ada di belakang Gabriel, dan Ilsa langsung mengeluarkan pedangnya, dan Gabriel menggunakan pisau. Terjadilah perkelahian antara Ilsa dan Gabriel. Awalnya Ilsa berada di atas angin, dan Gabriel kewalahan menghadapi Ilsa, dan pada akhirnya pisau Gabriel menancap di dada Ilsa,
dan akhirnya Elsa pun tewas di tangan Gabriel. Sementara itu Han terus berlari menuju jembatan Minik ke tempat Gabriel dan Grace berada. Akan tetapi ketika sampai di sana, Han melihat mayat Elsa yang tergeletak di jembatan dengan pisau tertancap di dada, dan ternyata Grace masih hidup. Dan pada esok harinya mereka semua berkumpul termasuk Grace. Luther menawari pilihan kepada Grace untuk ikut bergabung atau dipenjara, dan akhirnya Grace ikut bergabung membantu IMF untuk menyelesaikan misinya. Di tengah pembicaraan, ternyata mesin pencetak wajah milik Benji rusak. Dia hanya bisa mencetak wajah Alana, tetapi cetakan wajah Jola hangus, dan akhirnya mereka mengubah rencananya. Jadi hanya Grace lah yang menyamar menjadi Alana. Dan akhirnya pada esok harinya di kereta Orient Express Paris, Gabriel telah berhasil menyusup masuk ke dalam kereta, sedangkan Han mencoba masuk dengan melompat ke atas kereta dengan menggunakan motor. Sedangkan Grace sudah ada di dalam kereta menyamar menjadi Alana, dan Grace akhirnya membius Alana asli dan mengambil alih transaksi penjualan kunci, dan ternyata pembelinya adalah Kidrit. Dan dalam transaksi, Alana palsu meminta persyaratan baru kalau Kidrit harus melindungi Grace dari siapapun. Sementara itu, Gabriel menemui bos intelijen. Mereka membicarakan tentang keberadaan kapal selam Sevastopol untuk membuka entitas dan mengendalikannya. Setelah pembicaraan selesai, Gabriel langsung membunuh bos intelijen tersebut, dan Gabriel juga menyerang Paris karena menurut Gabriel Paris akan mengkhianatinya, dan Gabriel langsung menusuk Paris. Sementara itu, Ethan Hunt mencoba meloncat dari tebing menggunakan motornya, dan ternyata Hunt menggunakan parasut untuk bisa sampai ke kereta. Sementara itu, transaksi antara Kidrit dan Alana palsu telah selesai, tetapi Alana asli malah muncul, yang bangun dari pingsannya, dan Jola yang melihat itu langsung mengejarnya, dan Alana palsu langsung membuka topengnya dan kembali menjadi Grace, dan terjadilah kejar-kejaran. Dan ketika Grace hampir tertangkap dan hampir dibunuh, datang Han yang menerobos masuk dari kaca jendela kereta dan menghajar Jola yang memegang kunci, tetapi kunci malah jatuh dan diambil oleh Gabriel. Dan Han yang melihat itu langsung mengejar Gabriel sampai ke atas kereta, dan terjadilah perkelahian. Dan Gabriel mengeluarkan pisau yang terselip di pinggangnya dan langsung menyerang Han, dan Han mencoba melawannya. Sialnya di tengah pertarungan tersebut ada sebuah terowongan, tetapi Gabriel tetap menyerang Han walaupun di dalam terowongan, dan Han mencoba mengimbanginya. Dan ketika Han hampir membunuh Gabriel, datang para agen yang menodongkan senjatanya kepada Han, dan para agen meminta Han untuk melepaskan Gabriel. Tetapi Gabriel malah melompat dari kereta, di mana sudah ada truk yang menunggunya, dan akhirnya Gabriel bebas. Dan Han menjelaskan kepada para agen bahwa semua orang akan mati karena di jembatan yang akan dilewati telah dipasangi bom oleh Gabriel. Dan Han mencoba menghentikan keretanya. Ternyata rem kereta sudah diputus oleh Gabriel, dan ternyata kuncinya sudah ada di tangan Han, dan Gabriel hanya mengantongi korek api milik Han, dan itu membuatnya kesal. Dan untuk menghentikan kereta, Han dan Grace mencoba memutuskan gerbong kereta yang ada di depannya agar terpisah, dan ketika gerbong terpisah, jembatan langsung meledak yang mengakibatkan gerbong di depannya jatuh ke dalam jurang, dan gerbong yang dinaiki oleh Han dan Grace juga ikut jatuh ke dalam jurang. Untuk itu Han dan Grace mencoba menyelamatkan diri. Ketika dalam keadaan genting, Han dan Grace hampir jatuh ke dalam jurang, datang Paris membantu mereka, dan Paris langsung jatuh lemas karena luka tusukannya. Dan dalam keadaan sekarat, Paris mengatakan bahwa kunci tersebut untuk membuka entitas yang ada di kapal selam Sevastopol. Setelah mengatakan itu, Paris langsung meninggal. Dan Han menemukan Speedwing atau parasut yang ditinggalkan Luther, tetapi parasut itu hanya bisa membawa satu orang. Ketika Han akan terjun, para agen datang, dan Han langsung terjun dari gerbong,
dan langsung menuju ke tempat Benji berada dan langsung menyerahkan kunci tersebut kepada Benji, dan mereka berdua langsung pergi, dan berakhirlah film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini, dan jangan lupa subscribe dan thank you.